Ya, kenaikan angka kasus harian COVID-19 di Indonesia sudah resmi melebihi angka pada puncak gelombang kedua varian Delta. Hari ini penambahan kasus kembali tembus di angka 60 ribuan. Sementara pemerintah mengatakan epicentrum COVID-19 saat ini sudah mulai bergeser dari DKI Jakarta ke Jawa Barat. Faktor apa yang membuat angka kenaikan kasus lebih dari gelombang kedua? Bagaimana respon Pemprov Jabar atas lonjakan kasus COVID-19 ini? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung. Ada Kang Uu Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Selamat malam, Kang Uu. Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ada Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Pak Hermawan, selamat malam, Pak. Selamat malam, Bung Reinhardt. Selamat malam, Pak Wagub. Dan nanti juga akan bergabung dengan kami Ibu Siti Nadia Tarmizi, Jubir Kemenkes Republik Indonesia. Saya akan ke Kang Uu dulu dari Wagub Jabar. Pak Wagub, ini pemerintah mengungkapkan terjadi pergeseran epicentrum COVID-19 dari Jakarta ke Jawa Barat. Apakah data yang dimiliki Pemprov juga sama dengan data pemerintah pusat bahwa memang sudah mulai ada pergeseran epicentrum dari DKI Jakarta ke Jawa Barat? Ya, memang diakui kita ini sangat luar biasa. Hari kemarin aja sampai 15.200 orang yang terpapar dalam satu hari. Sebelumnya kita 4.000, 7.000 terus naik. Kalau hari ini kami belum mendapatkan laporan secara pasti dari beberapa kabupaten kota. Tetapi wilayahnya tetap ada di daerah penyangga ibu kota dan Bandung Raya, itu Bodebek. Sekitar 68% ada di Bodebek, sisanya ada di Bandung Raya. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat insya Allah sudah sigap dalam menghadapi peningkatan tahap atau periode ketiga ini. Karena nakes-nakes di Jawa Barat insya Allah sudah profesional, karena kita di samping sudah lama, sudah hampir 2 tahun juga kita kan kenaikan ini yang ketiga kali. Jadi sudah memiliki protap terutama yang ada di kabupaten kota. Kemarin kita sudah rapat dengan para bupati dan wali kota, saya sendiri yang memimpin rapat, mewakili Pak Gubernur. Semuanya, kayak Kota Bandung, Pak Wali Kota sudah menyampaikan, termasuk juga tempat tidur yang sudah diinstruksikan oleh Pak Gubernur harus ditambah sampai 40%, tempat isolasi, oksigen, Kota Depok juga. Tapi bukan berarti kami menantang adanya peningkatan. Ini semua dilakukan sebagai biasa, yaitu sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau daerah-daerah di luar Bodebek dan Bandung Raya ini tidak begitu signifikan. Bahkan kayak Pangandaran ini levelnya kan di level 1. PTM-nya bisa dilaksanakan sampai 100% dengan jangka waktu 6 jam ya setiap harinya. Seperti itu. Baik, Kang Uu, artinya kenaikan kasus di Jawa Barat masih sama ya, seperti yang sudah kita sering bahas bahwa epicentrumnya itu masih di Bodebek. Mengapa rasanya sulit, Kang Uu, untuk menekan penyebaran kasus di Bodebek ini? Ada di mana sebetulnya kendala dan juga problematikanya? Karena kalau kemudian sekarang epicentrumnya mulai bergeser ke Jawa Barat, tapi paling banyak adalah di Bandung Raya dan juga Bodebek, artinya kan titik masalahnya tidak bergeser begitu, masih di situ-situ saja. Ya, menurut informasi yang kami terima di saat rapat kemarin, adanya masyarakat sudah merasa corona itu tidak ada. Jadi mereka sudah meninggalkan prokes sebagian dan dipicu juga dengan mobilitas yang sangat luar biasa. Karena daerah itu adalah urban dan juga pergerakan ekonomi di wilayah tersebut yang menjadi andalan kita juga di Jawa Barat sampai ada, karena ekonominya juga bagus di situ. Kemudian juga Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada gugus tugas yang ada dan juga para bupati dan wali kota untuk memberikan langkah-langkah sehingga bisa diantisipasi, termasuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan dibuat lagi banner, kemudian videotron tentang prokes, tentang pola hidup bersih dan sehat,
dan yang lain digalakkan kembali seperti sebelumnya. Karena ada kesimpulan kami, kenapa terjadi hal semacam ini, masyarakat dianggap ini sudah selesai, sehingga lalai dalam prokes. Termasuk juga adanya vaksin sekarang yang terus digalakan. Jawa Barat untuk tahap pertama sudah 86%. Dari jumlah 50 juta berarti sudah sekitar 37 juta orang ini. Kemudian juga tahap kedua ini sudah hampir 68%. Dan tahap 3 sekarang sedang dilaksanakan, terutama yang menjadi fokus perhatian Pemprov adalah di Bodebek tersebut. Oke, problem yang sama di Bodebek juga terjadi di Bandung Raya, Kang Uu, dari pemetaan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar? Ya, seperti itu, karena di Bandung Raya ini juga mobilitasnya sangat tinggi. Ekonominya juga, Jawa Barat sekarang, ya ini sebagai berita gembira, sudah 6% peningkatannya. Di akhir tahun 2021 ini, PAD Provinsi Jawa Barat alhamdulillah sudah membaik, dan estimasi 2020 juga akan kembali ke normal sebelum pandemi ini. Jadi di satu sisi ekonomi sekarang sudah bagus, tapi di sisi lain ada peningkatan lagi pandemi ini. Seperti itu. Ya, saya ke Pak Hermawan Saputra. Pak Hermawan, dari pengamatan Anda, seperti apa yang Anda lihat mulai bergesernya epicentrum dari kasus COVID-19 ini dari DKI Jakarta ke Jawa Barat dan mungkin akan ke luar Pulau Jawa. Tapi kalau kita bicara soal konteks mulai bergeser dari DKI Jakarta ini, apa yang Anda cermati dari situ? Apakah memang cukup sulit ya untuk bisa mengendalikan kasus di wilayah-wilayah aglomerasi seperti Bodebek misalnya, atau ada faktor yang lain? Ya, jadi Bung Reinhardt, kita harus melihat masa lalu ya, di saat Juni-Juli kasus Delta juga sama juga, bergeser epicentrumnya dari wilayah aglomerasi ke daerah-daerah. Hanya saja yang membedakannya bahwa daerah itu punya karakteristik yang berbeda dengan daerah kota ya. Daerah yang sifatnya rural dengan daerah yang sifatnya urban atau perkotaan tentu saja beda. Tipiologi masyarakat perkotaan itu mobilitas tinggi dan juga kesadaran tinggi, termasuk ekonomi, artinya kemauan untuk melakukan tes. Misalnya kalau mereka menemukan gejala yang tidak nyaman di tubuhnya, apakah batuk, pilek, demam, dan lain-lain, lebih mudah memeriksakan diri karena ada fasilitas pemeriksaan, karena ada duit dan biaya untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi dan juga mereka juga prasarat untuk mobilitas, aktivitas kerja atau keluar kota bahkan. Ini tipikal masyarakat urban, sehingga deteksi rate-nya akan jauh lebih besar ketimbang daerah rural. Daerah seperti halnya kabupaten-kabupaten yang mengandalkan banyak wilayah pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa virus ini tidak mengenal pilihan tempat. Yang satu-satunya yang kita tahu bahwa peralihan dan penularan itu terjadi karena adanya mobilitas. Nah, selama ada mobilitas, keramaian, dan potensi kerumunan, selama itu dengan natural saja pasti akan bergeser. Itu yang terjadi di awal tahun lalu dan juga pertengahan tahun lalu. Nah, jadi sama halnya dengan fenomena saat ini yang mungkin Omikron sebagai pemicu lebih dari 90%, saya rasa akan lebih cepat bahkan. Dan itu akan sudah masuk di seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya Jawa Barat. Hanya karena Jawa Barat menjadi wilayah yang terdekat dengan DKI sebagai awal dan juga penduduk paling banyak di Indonesia secara provinsi, tentu Jawa Barat memiliki resiko yang lebih besar. Maka itu kebijakan dalam bentuk kendali perilaku ini harus diterapkan. Karena mengejar kapasitas rumah sakit, kapasitas ruang-ruang isolasi terpadu tidak akan mampu menampung semua selama hulunya tidak dibatasi. Apa itu? Yaitu mobilitas dan juga ketaatan terhadap protokol kesehatan. Itu sebenarnya yang paling utama, Bung Reinhardt. Oke, meskipun data dari BOR di banyak daerah atau mungkin secara nasional masih dinilai cukup aman sebetulnya, Pak Hermawan, seperti apa? Ya, tentu kalau kita melihat occupancy rate sudah di atas 36%, data kumulatif. Beberapa daerah bahkan ada 60%, seperti di Bogor misalnya. Bicara kasus wabah, 60% itu sudah alert, lebih dari itu sudah over capacity. Jadi tidak mungkin BOR itu 100%, karena pasti ada bed turnover dan turnover interval. Jadi angka ideal BOR untuk penyakit itu antara 60% hingga 80%.
Jadi di wilayah-wilayah aglomerasi seperti Bogor udah 66%. Nah memang kalau kawasan lain di DKI masih sekitar 50%, tetapi kumulatif Indonesia kan 36%. 36% untuk wabah itu juga udah alert. Nah begitu lebih dari 60% udah over capacity. Dan kita lihat bagaimana intensive care unit yang digunakan ya. Sudah lebih dari 2.300-an orang dirawat di ruang-ruang ICU. Angka ini kalau kita lihat angka agregatnya ini besar. Walaupun kalau kita persentasekan dari jumlah tempat intensif yang tersedia memang terlihat kecil, masih sekitar 26%. Tetapi tentu kalau kita bandingkan dari kejadian Delta yang dulu sekarang sudah melebihi atau bahkan hampir meninggalkan jumlah kasus Delta pada puncaknya di saat-saat lalu, dan kecenderungan itu masih terus akan naik. Dan wilayah bergeser lebih luas, dan kendali yang paling pokok adalah kendali perilaku melalui juga kendali kebijakan. Kalau kita hanya mengejar jumlah kapasitas perawatan dan tempat tidur, rasa-rasanya bukan di situ titik tekan kita. Oke, kendali perilaku ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan terlihat ada pergeseran kasus tidak hanya di Jabar tapi juga ke daerah-daerah yang lain. Sudah bergabung juga bersama dengan kita Ibu Siti Nadia Tarmizi, Jubir dari Kemenkes. Selamat malam Bu Nadia. Selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Wagub, Pak Hermawan. Ya, baik Bu Nadia, apa yang bisa dijelaskan oleh pemerintah dari Kemenkes dari data-data terbaru 3 hari terakhir deh kalau kita melihat ya, ketika kita sudah menembus rekor, menembus angka dari gelombang kedua di varian Delta, faktor apa yang membuat sampai akhirnya kita bisa melebihi dari puncak gelombang kedua, Bu Nadia? Iya, sebenarnya peningkatan kasus yang melebihi puncak dari Delta ini yang memang kita sudah prediksi ya akan terjadi. Karena pertama kita melihat pengalaman dari negara-negara yang sudah mengalami puncak kasus Delta, bahkan mereka bisa 3-6 kali. Kedua, ada prediksi dari lembaga internasional IME yang juga mengatakan bahwa peningkatan di kasus itu bisa sampai 3 kali, 6 kali di Indonesia itu bahkan. Nah, yang ketiga adalah kita melihat bahwa beberapa daerah kalau kita lihat ya seperti Jakarta, kemudian Depok, Bogor, itu sudah melebihi kasus puncak pada varian Delta. Walaupun pada waktu itu kita belum secara nasional melebihi daripada angka Delta secara nasional ya. Jadi artinya tren peningkatan yang melebihi Delta di beberapa daerah itu sudah kita lihat ya. Kalaupun sekarang Jakarta terjadi penurunan kasus, kita bisa melihat bahwa peningkatan kasus yang terjadi mulai bergeser ke Jawa Barat. Ya. Jadi kita lihat bahwa Jawa Barat dari hari ke hari terus meningkat jumlah kasus konfirmasi positifnya. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan pada posisi bahwa kita bisa menahan sampai dengan angka puncak yang tidak melebihi Delta, karena memang pola penularan, bahkan kalau kita lihat yang terjadi di global ya, kalau global itu kurva gelombangnya kan sudah keempat ya, dan kurva ketiga dan keempat itu jauh sekali tingginya ya. Kalau kita lihat jumlah kasus 2021 itu sekitar 560.000 secara global, saat ini sudah mencapai 3,5 juta kasus di 2022 ini sebagai akibat tentunya varian Omicron ini. Jadi ini suatu hal yang memang sudah kita prediksi, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kita juga melihat pola yang sama bahwa tingkat keparahan dan kebutuhan untuk rumah sakit itu tidak separah pada waktu kita menghadapi Delta. Betul tadi disampaikan ada peningkatan tempat keterisian perawatan, tapi kita ingat ini baru 2/3 dari tempat perawatan yang kemarin kita sediakan untuk varian Delta. Dan konversi-konversi itu belum terjadi. Kalaupun kemudian terjadi peningkatan angka kematian seperti hari ini ya, kita tahu bahwa angka kematian kita itu mencapai 206 kematian. Tetapi kalau kita bandingkan varian Delta pada waktu kita puncak kasus itu 2.500 kematian per hari. Jadi kita melihat bahwa betul ada proteksi vaksinasi di sini, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak panik, tetap protokol kesehatan, dan pencegahan di hulu itu menjadi penting supaya beban pada hilir itu tidak terjadi seperti pada saat Delta. Karena walaupun resikonya lebih sedikit, tapi karena proporsi kasus itu bisa meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat, nanti secara absolut juga akan mendekati mungkin jumlah pada saat kita menghadapi Delta. Oke. Jadi angka yang beberapa hari terakhir muncul ini sudah terprediksi melihat
masifnya, cepatnya penularan varian Omikron. Model yang sama atau pola yang sama juga mungkin terjadi Pak Wagub di Jawa Barat ketika wilayah aglomerasi dan juga Bandung Raya ini angkanya sangat tinggi sehingga menyumbang kasus yang cukup besar sehingga Jabar menjadi epicentrum yang baru. Nah, apakah ini sebetulnya sudah terprediksi ya oleh Pemprov Jabar bahwa memang akan mulai bergeser, daerah juga pasti akan di situ-situ saja. Lalu antisipasinya bagaimana sebetulnya selama ini agar di daerah-daerah ini tidak terjadi lonjakan kasus seperti yang sebetulnya sudah terjadi di pola yang sama di varian Delta, Pak Wagub. Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Pak Wagub Jawa Barat, Kang UU. Kang UU, pertanyaan yang mungkin sering sekali ditanyakan setiap kali ada kenaikan kasus. Apakah tidak terprediksi oleh Pemprov Jabar bahwa memang akan bergeser ke Jawa Barat dan itu daerahnya tentu yang sudah dipetakan sebelum-sebelumnya? Ya, kalau bahasa bergeser sih saya nggak tahu ya. Tapi kita sudah bisa membaca daerah-daerah tersebut selalu aja ada peningkatan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap bekerja sama dengan para bupati wali kota di daerah tersebut dan juga memberikan diskresi untuk memberikan sebuah keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang dianggap penting dalam mengantisipasi aspek itu, terutama dalam testing, pelacakan, dan yang lainnya. Karena itu pelacakan dan testing ini merupakan benteng juga buat kita melihat daerah mana yang memang ada pandemi meningkat. Kalau tidak ada seperti itu, hanya dilihat mereka yang sakit, mereka yang datang ke puskesmas, mereka datang ke rumah sakit, ini kan tidak akan maksimal. Nah ini Pak Gubernur juga menguatkan tentang hal itu. Jadi yang sudah dianggap ya lalai lah ya, testing dan pelacakan ini, nah sekarang digiatkan kembali. Sehingga kita bisa memetakan secara komprehensif daerah mana, kecamatan mana, desa mana, kelurahan mana. Jadi tidak secara keseluruhan kabupaten, kota, tapi per kecamatan, bahkan per kelurahan, per desa, dengan testing seperti itu kita dapat gambaran. Pak Wagub, diskresi yang diberikan kepada daerah-daerah yang tadi sudah disampaikan tadi itu apakah kemudian dievaluasi oleh Pemprov Jabar? Mengingat misalnya Depok sudah melampaui puncak varian Delta, kemudian juga tadi ada angka bor yang cukup tinggi di Bogor misalnya. Nah itu Pemprov Jabar sendiri memantaunya bagaimana itu? Tidak hanya sekedar memberikan diskresi, tapi pantauannya seperti apa, monitoringnya? Jelas, pertama kita mengadakan rapat setiap hari Senin. Seperti kemarin, saya yang sendiri memimpin rapat mewakili Pak Gubernur karena beliau ke Jakarta. Kemudian juga laporan itu tiap hari lewat Pikobar. Karena kita punya sistem pelaporan yang sangat luar biasa dan ini sudah diakui oleh pemerintah pusat. Akurasi data ini insya Allah tidak diragukan kembali. Kemudian juga setelah laporan-laporan tidak menunggu dari pemerintah provinsi. Kalaupun itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota silakan. Karena yang paham tentang situasi dan kondisi di daerah itu para bupati dan wali kota. Tetapi tetap ada koordinasi dengan kami. Karena kami pun harus memahami situasi kondisi di wilayah masing-masing. Jadi tidak blank begitu. Seperti itu. Pak Hermawan, kalau dari Anda lihat dari kenaikan kasus belakangan ini meskipun terprediksi, tapi apakah ada catatan-catatan tersendiri dari Anda mengingat kita sudah menembus angka varian Delta di gelombang kedua? Iya, tentu saja sebagaimana yang disampaikan Bu Dandia tadi, sebenarnya semua ini sudah terprediksi ya, bahkan sejak Desember yang lalu, sejak pertama kali Omikron muncul dan masuk di Indonesia, kita sudah memprediksi sebenarnya. Namun demikian, ada hal-hal yang menyangkut di luar urusan kesehatan, artinya beyond health. Ada urusan ekonomi, sosial, budaya, dan aktivitas multinasional dan lain-lain yang memang inilah yang menjadi pertimbangan sehingga pemerintah tidak begitu terlalu ketat dan memberi ruang aktivitas walaupun tetap ada himbauan untuk protokol kesehatan. Tentu saja ini akan membawa dampak di mana kasus itu akan terus menular dan pada akhirnya ada kemungkinan tadi seperti yang disampaikan Bu Nadia juga bahwa 2 atau 3 kali lebih besar ya secara kumulatif morbidity, tetapi mortality kita harapkan tidak terjadi lebih besar.
Tetapi kalaupun terus naik angka morbidity, boleh jadi mortality atau angka kematian juga bisa tetap lebih tinggi. Nah hari ini, hari kemarin, dan 2 hari kemarin itu naik terus tuh. Dari 140-an, 160-an, sekarang lebih dari 200 kematian contohnya. Nah bukan berarti kalau kita bandingkan, selalu membandingkan dengan Delta, tidak. Andai kasus Delta tidak pernah terjadi, akankah kita membandingkannya dengan Delta? Jadi ini yang harus kita koreksi. Kalau kita terus membandingkannya dengan Delta, seolah-olah kita meremehkan yang sekarang Omikron, padahal morbidity-nya luar biasa. Terjadi juga mortality, ratusan orang meninggal tiap hari. Artinya Omikron ini serius, maka juga harus disikapi serius. Bagaimana caranya? Kendali perilaku, himbauan terhadap protokol kesehatan berbasis komunitas, tetapi juga di backup dengan kebijakan pemerintah yang leveling. Itu sudah bagus, tetapi penegakannya di lapangan, implementasinya itu harus lebih dikuatkan karena pengawasan, penegakan ini wilayah-wilayah pemerintah daerah. Sinkronisasi, harmonisasi kebijakan antar daerah di dalam wilayah aglomerasi dan juga sinkronisasi, harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat itu tiada kata lain, itu harus terus dan sebuah keniscayaan, Bung Reinhardt. Oke, sudah serius belum Anda melihat Pemda dan juga pemerintah pusat instrumen kebijakannya, cara menanganinya dalam menghadapi varian Omikron ini, Pak Hermawan? Kalau skalanya 1 sampai 10, kami bisa memberikan penilaian sekitar 6 atau 7. Artinya belum optimal sekali, tetapi patut kita apresiasi karena terus kita bekerja keras untuk berupaya mengendalikan COVID ini, Bung Reinhardt. Oke, Bu Nadia, ada tanggapan Bu Nadia dari Anda apa menyikapi kasus harian yang terus bertambah? Nilainya 6 sampai 7 lah kalau kata Pak Hermawan tadi dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Dan juga ini tentu akan bergeser ke daerah-daerah yang lain. Iya, tentunya kondisi ini kan satu hal yang kita pelajari juga ya dari Delta. DKI Jakarta adalah lapangan pertempuran pertama kita nih kalau kita melihat dari adanya varian Omikron ini. Dan kita sudah tahu pada waktu adanya varian Omikron ini kita kan hanya membuka untuk DKI Jakarta untuk pelaku perjalanan luar negeri, dan juga akhirnya transmisi lokal kan pertama kali di Jakarta ya. Jadi memang battlefield pertama kita adalah di Jakarta, yang kemudian kita tahu setelah transmisi lokal berikutnya itu adalah virus ini tidak mengenal KTP, jadi dia pasti akan berpindah ke provinsi-provinsi lain. Yang penting adalah bagaimana kita mengendalikan laju penularan, dan kalaupun tadi Pak Hermawan memberikan nilai 6 atau 7, ya itu sifatnya kita tidak bisa memaksa untuk memuaskan semua pihak, tapi kita mencoba mencari keseimbangan yang terbaik ya antara rem dan gas. Dan tidak ada satupun juga negara yang sudah membuktikan intervensi yang dilakukannya itu betul-betul berhasil. Jadi semua negara sebenarnya mencari bagaimana berupaya untuk keluar dari pandemi ini. Dan kebijakannya berubah-ubah juga merupakan suatu hal yang mungkin masyarakat melihat bahwa seolah-olah pemerintah tidak konsisten. Tapi sebenarnya bukan itu. Kita tahu yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang pengetahuan, pengalaman, dan ketidakpastian itu terjadi. Tapi bagaimanapun juga bahwa keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan juga pertumbuhan ekonomi itu harus menjadi amanat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, nah Bu Nadia, di tengah kewaspadaan akan bergeser ke daerah yang lain, epicentrum COVID-19 ini dari DKI Jakarta, tadi juga disoroti oleh Pak Hermawan adalah soal angka kematian yang juga naik ya. Apa evaluasinya ini dari Kemenkes, Bu Nadia? Iya, jadi kita tahu bahwa kalau data yang ada di DKI Jakarta ya, kita melihat bahwa sebagian besar kematian itu setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah tetap pada risiko yang sama sebenarnya seperti varian-varian lain, lansia, komorbid, dan tidak divaksin. Nah, jadi dan ini kondisi ini betul-betul yang harus kita perhatikan. Artinya tidak vaksin jelas, berarti tidak ada proteksi sama sekali ya. 100% resiko untuk menjadi parah dan kematian itu kan akan terjadi pada orang yang tidak divaksin sama sekali. Atau kemudian orang yang hanya divaksin 1 kali, itu perlindungannya mungkin hanya 30 sampai dengan 50%. Nah, yang kedua adalah lansia. Lansia kita tahu makin bertambah usia, resiko untuk kematian dan keparahan juga semakin meningkat kan, bisa 4-5 kali dibandingkan
usia lebih muda. Bahkan kalau bandingkan dengan usia yang lebih muda lagi, dia memang seiring dengan bertambahnya usia, resiko itu semakin meningkat. Terakhir komorbid sebenarnya, kan dari awal bahwa penanganan pandemi pada waktu vaksinasi atau vaksin ditemukan, itu memang sasaran prioritas utama adalah lansia dan orang dengan komorbid. Makanya kemudian itu yang menjadi prioritas pemberian vaksinasi di banyak negara. Artinya komorbid ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita kendalikan. Karena kita tahu sebenarnya sebelum masa pandemi pun yang namanya penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi, penyakit gula, diabetes, penyakit jantung, penyakit kolesterol, itu kan sesuatu yang sifatnya adalah penyakit tidak menular, tapi mengancam ya tentunya kualitas hidup kita. Nah ini harusnya kita belajar lagi nih sebenarnya dengan varian ini, bahwa ternyata betul bahwa penyakit-penyakit komorbid ini harus dikendalikan, karena walaupun kita sudah punya proteksi vaksinasi, tetap beresiko untuk tingkat keparahan dan kematian itu kan terjadi pada kelompok ini. Apalagi kemudian kelompok yang punya penyakit komorbidnya lebih dari satu, hipertensi misalnya dengan gula, hipertensi dengan kolesterol tinggi. Ya. Jadi ini saya rasa juga artinya secara komprehensif kita melihat bahwa hal-hal ini menjadi faktor resiko. Tapi melihat Omikron ini sebenarnya kalau kita lihat angka daripada kematian tadi ya sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan kondisi jumlah kasus aktif yang sampai 420.000 saat ini dengan angka kematian 200 orang, ya itu proporsinya memang jauh lebih kecil dibandingkan Delta yang hampir mungkin 40% sampai 50%. Oke. Jadi sekarang apa dan bagaimana ini kemudian Bu Nadia, Kang UU dan juga Pak Hermawan yang harus disiapkan, yang harus dilakukan, mengingat prediksinya sekali lagi kan sudah akan bergeser dari DKI Jakarta ke Jabar, kemudian juga ke daerah-daerah yang lain, bahkan mungkin juga di luar Pulau Jawa. Itu juga sudah diakui oleh Menko Erlangga. Apa dan seperti apa yang harus dilakukan oleh semua pihak untuk mengantisipasi pergeseran ini Omikron ke luar Pulau Jawa atau bahkan keluar DKI Jakarta? Tapi dijawabkan nanti, kita bahas di segmen terakhir Dialog Usai Jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masuk ke segmen terakhir dari Dialog malam hari ini, waspada pergeseran epicentrum COVID-19. Saya ke Pak Hermawan sekarang. Pak Hermawan, kalau kemudian instrumen kendali perilaku mungkin juga kerap kali bertentangan dengan kepentingan ekonomi misalnya. Nah ini kan sekarang sudah jelas nih, prediksinya sudah jelas bahwa akan ada pergeseran epicentrum baru ke daerah-daerah yang lain, termasuk juga sudah mulai dari Jawa Barat atau bahkan keluar Pulau Jawa. Lalu harus bagaimana kemudian baik semua pemerintah, masyarakat untuk bisa menghadapi ini karena ke depan kita akan melihat akan ada angka-angka yang mungkin lebih besar lagi bisa jadi, atau kemudian juga daerah-daerah lain yang kemudian angkanya juga akan lebih naik lagi angka kasusnya. Dulu di saat kita bulan Juni dan Juli ketika Delta melanda, kita sangat masif mengkampanyekan adanya community based initiative ya, atau upaya kesehatan yang berbasis komunitas dari dan oleh untuk masyarakat. Di sana ada pelibatan-pelibatan dari lokal influencer, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada aparatur TNI, aparatur Polri, dan berbagai macam figur kepemudaan yang dilibatkan. Semua orang mengkampanyekan bagaimana cara menggunakan masker yang tepat, menjaga jarak, mencuci tangan, dan semua kerumunan yang berpotensi yang dilakukan karena juga ada keramaian itu semua dihindari, dan bahkan kegiatan sosial keagamaan. Tetapi sekarang itu tidak terjadi. Bahkan influencer-influencer lokal ini justru sebaliknya terjadi kontra perilaku yang pada akhirnya masyarakat jenuh, ketaatan terhadap protokol kesehatan menurun. Jadi kalau saat ini kalau kita mau kendali hulu perilaku mengandalkan kesadaran masyarakat, itu agak sulit dan lemah karena memang udah jenuh sekali dan sulit membalikan keadaan memang yang sudah terlandaikan dengan kampanye-kampanye juga yang kadang kontra opini. Jadi beberapa figur juga publik, pemerintah, komunikasi publik juga kurang tepat menurut saya ketika menganjurkan jalan-jalan atau sudah divaksin dan seterusnya. Lebih baik kita tidak perlu menganjurkan supaya juga masyarakat tidak terlalu gairah yang berlebihan di saat-saat seperti ini. Kita perlu bersabar kan. Nah oleh karena itu kendali perilaku ini harus disertai
dan dilengkapi dengan kebijakan. Kebijakan PPKM itu sudah bagus, levelingnya sudah bagus, tetapi pengaturan teknis di dalam leveling PPKM ini juga harus ditegakkan, diimplementasikan dengan baik. Jangan hanya sekedar regulasi, tapi di lapangan sama saja tidak betul-betul dijalankan dengan baik. Nah, di daerah terutama ketika pergeseran ini terjadi, yang paling kita khawatirkan karakteristik dan kemampuan daerah. Kemampuan daerah untuk melakukan proaktif atau case finding, upaya menemukan kasus secara cepat itu lemah. Biasanya daerah itu pasif. Ketika orang sudah ada keluhan, orang sudah merasa sakit harus dirawat, baru testing itu dilakukan. Di saat itulah terlihat bahwa testing agak lemah juga di daerah. Ini juga boleh jadi berkaitan dengan aksesibilitas, ada geografi, ada juga topografi yang mempengaruhi itu kita maknai. Tetapi di situ juga lah upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas testing di satu sisi juga adalah kampanye kesadaran berperilaku tadi, Bung Reinhardt. Jadi upaya ini harus dilakukan secara terpadu. Memang agak sulit kalau kita bandingkan dengan suasana yang dulu yang sedang kita giat-giatnya, tetapi pun kita tidak boleh patah arang karena saat ini kasus terus naik dan kendali yang terbaik adalah pada kendali perilaku juga melalui kendali kebijakan, Bung Reinhardt. Oke, menarik Pak Hermawan. Saya ke Kang Uu. Pak Wagub, oke sekarang masih fokusnya kasusnya paling banyak ya, masih di Bodebek dan juga di Bandung Raya. Bagaimana mengantisipasi agar ini tidak masuk ke daerah-daerah di luar daerah-daerah urban ini di Jawa Barat? Ya, pertama saya kurang sependapat ya bahwa pemerintah ini tidak serius menangani ini. Padahal kami sudah melaksanakan semaksimal ikhtiar, cuma mungkin perlu waktu sampai kepada masyarakat, kesadaran masyarakat, karena memang ini semua sudah terninak bobokan dengan landainya, betul seperti itu. Bagaimana Pak Gubernur meminta kantor 20%, tempat bisnis juga, mal dan yang lainnya, bahkan ada sebuah mal yang dikasih sanksi oleh pemerintah Kota Bandung dan yang lainnya. Ini menunjukkan keseriusan, termasuk juga PTM juga ada aturan-aturan tertentu. Kemudian juga yang disampaikan oleh Pak Gubernur sekarang adalah harus adanya gemborisasi atau optimalisasi tentang berita naiknya corona ini kepada masyarakat. Berikan masyarakat informasi yang akurat oleh berbagai macam lintasan, bisa oleh pemerintah ataupun oleh media. Sehingga masyarakat ada image seperti sebelumnya. Kemudian juga pemerintah sekarang sedang menggalakkan tentang vaksinasi. Kemudian juga pemerintah sekarang sedang menggalakkan tentang pemahaman kembali kepada masyarakat lewat gugus tugas yang memang diakui kemarin agak diam gitu kan, gugus tugas seperti itu. Kemudian juga petugas-petugas kepolisian, kemudian tentara, ini akan bergerak, kemudian tes yang terus berlanjut, kemudian juga pelacakan yang terus akan dilaksanakan. Ini semua sudah menjadi protap pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para bupati wali kota karena sudah pengalaman. Termasuk masyarakat juga sekarang tidak panik karena memang kita sudah kepanikan terlampaui di saat kemarin peningkatan Delta. Jadi pada prinsipnya pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak diam, terus bekerja, sekalipun sudah lama, mungkin masyarakat sudah jenuh dan jera tentang corona ini, tapi pemerintah tidak jenuh, tidak jera, alias terus bergerak secara maksimal. Oke, artinya Pemprov Jabar sudah siap, Kang Uu, menghadapi ancaman kenaikan kasus beberapa hari ke depan mungkin karena prediksinya akan mulai bergeser ke Jawa Barat? Ya, isoter persiapkan sampai 22 tempat isolasi, sekitar 1.500 tempat tidur. Kemudian Pak Gubernur meminta 40% dari ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, bukan hanya rumah sakit negeri atau milik Pemda, tetapi termasuk rumah sakit swasta pun harus seperti itu. Saya ditugaskan beberapa kali ke kabupaten-kabupaten untuk meninjau kesiapan. Dan alhamdulillah rumah sakit yang ditinjau oleh saya semuanya sudah siap, tetapi sekali lagi bukan berarti kami menantang. Oksigen sudah semuanya siap, nakes semuanya siap, dan sekarang mereka menunggu kalaupun ada. Tetapi sekali lagi bukan berarti kami menantang meningkatnya COVID di Jawa Barat ini. Oke, Bu Nadia, terakhir dari Anda Bu Nadia, bagaimana menyikapi atau melihat prediksi dari pemerintah sendiri ya bahwa ini akan mulai bergeser ke daerah-daerah.
juga keluar Pulau Jawa yang juga tadi disampaikan oleh Pak Herman bahwa kalau di luar di daerah-daerah soal penanganannya ini yang perlu kemudian diperhatikan lebih. Iya, jadi kita kembali lagi ya bahwa pertama tentunya Jawa Bali karena kita tahu bahwa dengan kepadatan mobilitas Jawa Bali itu akan selalu menjadi penyumbang kasus konfirmasi positif. Dan kita lihat dalam 3 minggu berikutnya luar Jawa Bali akan selalu mulai terjadi peningkatan. Nah dengan 2 kondisi ini yang pertama kita lakukan adalah penerapan level PPKM. Kita tahu kita melakukan perpanjangan PPKM level 3 pada kabupaten kota tertentu ya. Sementara kabupaten kota lain masih berdasarkan tentunya indikator-indikator yang dicapai. Jadi dengan harapan ini tentunya pemerintah daerah dapat segera melihat indikator-indikator tadi dan melakukan akselerasi percepatan termasuk vaksinasi. Karena kita tahu vaksinasi saat ini baik booster maupun pengulangan vaksin yang drop out itu digalakkan oleh pemerintah. Tapi yang paling penting adalah kita kan tidak ingin beban di hilir itu menjadi berat. Tadi Pak Wagub sudah jelaskan, ventilator disiapkan, oksigen disiapkan, isolasi terpusat disiapkan, tempat tidur disiapkan, juga obat-obatan. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau kita mau lihat, kita tahu bahwa upaya pencegahan dari tingkat keparahan itu yang harus kita lakukan. Jadi dukungan untuk isolasi mandiri itu harus kita lakukan ya untuk kemudian mencegah masyarakat tadi jatuh kepada kondisi yang berat. Yang kedua ya kembali lagi testing dan tracing itu harus tetap menjadi satu kunci sebenarnya oleh pemerintah daerah untuk kemudian membatasi klaster-klaster lagi. Dan saya yakin sebenarnya pemerintah daerah juga punya pengalaman pada saat menghadapi Delta dan itu juga sudah menjadi suatu kewaspadaan daripada pemerintah daerah untuk bersiap-siap juga menghadapi Omikron ini dan kita yakin artinya menyeimbangkan tadi bagaimana kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi itu sudah menjadi concern dari pemerintah daerah juga yang kemudian kebijakannya pasti diharmoniskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Oke, Bu Nadia ada prediksi tidak dari pemerintah? Sebetulnya kita bisa mencapai angka berapa dalam kenaikan kasus Omikron ini? Karena kan sudah tembus 60-an ribu ya. Iya, prediksi pasti masih berubah-ubah terus nih Mas Reinhardt ya. Karena kalau kita lihat grafiknya kita itu naik turun ya, tidak konsisten terus naik seperti kebanyakan negara-negara. Jadi ada yang mengatakan tidak akan lebih dari 100.000 ya. Tapi kembali lagi sebenarnya semua ini sangat tergantung dengan kita. Karena kita lihat intervensi kita bagaimana kemudian melakukan pengurangan mobilitas, menerapkan protokol kesehatan itu jadi kunci untuk menekan laju penularan di samping percepatan vaksinasi. Jadi menurut saya masih mungkin kok Indonesia menahan laju penularan tadi jangan sampai 6 kali seperti prediksi-prediksi lainnya karena sangat lebar sekali ya prediksi-prediksi perhitungan tadi ada yang 1,5 kali, ada 3 kali, bahkan ada yang 6 kali. Tapi polanya itu masih belum kita bisa yakini dikarenakan memang kasus harian kita itu masih belum menjadi tren peningkatan yang konsisten. Oke. Itu kembali lagi ke kita ya sekali lagi juga ke masyarakat. Kalau Pak Hermawan prediksi dari epidemiolog dari Anda ini bisa sampai angka berapa kemudian kita? Bisa berapa kali lipat naiknya? Ya, kita lihat aja ukurannya ya. Spesimen kita yang kita periksa tiap hari antara 400.000 hingga 500.000 spesimen yang diperiksa tiap hari. Dengan itulah angka temuan yang 60.000 lebih sekarang dan itu sudah melewati Delta temuannya. Tetapi spesimennya hampir sama dengan puncak Delta. Di saat dulu kita mencapai kasus aktif 400.000 sampai 500.000 ya di saat Delta dulu, juga spesimen rate kita sekitar itu. Tetapi kan kita pahami Omikron 5 kali lebih cepat dari Delta. Kalau bahasa testing dan tracing sama dengan Delta, sementara kecepatan penularannya 5 kali lebih cepat, maka angka kumulatif yang kasus aktif saat ini sekitar 460.000 lebih, tinggal dikali 5 saja. Itu perkiraan yang ada di lapangan resiko dan pembuktiannya bagaimana kita deteksi, mampu kita buktikan atau tidak. Tetapi kira-kira itu adalah gambaran population at risk yang mungkin terjadi di lapangan.
Bung Reinhardt. Oke, menarik. Saya terakhir ke Pak Wagub. Pak Wagub, di tengah imbauan ya kepada Pemprov Jabar, Provinsi Jawa Barat, karena akan bergeser epicentrumnya ke Jawa Barat dari DKI Jakarta, apa yang disampaikan Pak Wagub bagi masyarakat Jawa Barat mungkin agar tidak panik tapi juga tetap kemudian mengedepankan protokol kesehatan, terutama di daerah-daerah yang memang daerah-daerah urban yang selama ini menjadi daerah yang kasusnya cukup besar di Jawa Barat? Yang pertama, vaksinasi harus segera dilaksanakan, terutama mereka yang belum melaksanakan vaksin satu ataupun kedua dan ketiga. Yang kedua, prokes, dan yang ketiga juga pola hidup bersih dan sehat, ini penting, dan olahraga jangan sampai ketinggalan. Baik. Karena ini semua adalah merupakan benteng-benteng tentang pemutusan mata rantai corona di Jawa Barat. Oke, baik. Kita harapkan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Banyak sekali masukan, banyak catatan dan juga banyak perspektif yang diberikan oleh Bu Nadia, Kang Uu, Pak Wagub dan juga Pak Hermawan untuk semuanya, pemerintah dan juga masyarakat dalam menyikapi kenaikan kasus dan juga tren pergeseran epicentrum COVID-19 dari DKI Jakarta ke daerah-daerah yang lain. Terima kasih banyak Pak Wagub, Kang Uu, terima kasih. Selamat malam. Bu Nadia, terima kasih banyak. Pak Hermawan, terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu semuanya.